Yo mori. Mede kedere. Kanong besar, kalau besar. Oleh melesoho. Saya nusai mga duranga oleh saya umat rani telu wilayah. Tok kasih li lokole Jawang cik. Yo mori. Bokon go enggak sangat merah. Saya biasa. Cuma saya umat rani itu. Ravanami. Atas saya umat doon telu wilayah ko. Tiba lamitite lani naria. Suruh lamitite lani nari. Ma ono mengasan sanget itet amma caun gololon tobe okae gendang rohani ata cain one mai rute talu manggarai lemai tunte oh tite cain larin cain mori tabe suruh lamitite ite ni ko woloju kapulami ni ko apa sa tasuan nenggit dus kole on mai anggota rombongan dite samuskan somaskan larang kole talu anak nami pater atau polinggale romo atau politoso nomori ngarang atangan kerja oleh uma anggur demori anggur ngaji dami salamanga on mai ise itu ata kudu kos ni kota ata kudu blur ni tukur mori revendami oleh taku misang kita oleh sompang ada demori borok kukut agundang iseso leka mga bikelide leka de pakai ya hot itu tatalur pala revendami mori kapute pau pola itu dan di telamite ami umasrani do bolon ini vai atarona ngerle gereja atau batea patung memori aku marang hot lani rabera Islam itu larangka aku rek bok lami ngomong lewai tunte tua kedak tang cisuana karong lami salah foto manga bakapar foto manga rogo ami umat opo ya bor hot itu sanggar tombok, sanggar tilir, sanggar ke, kepok mori. Terima kasih kepada Bapak yang mewakili seluruh umat yang ada di Jawang bersama dengan imam juga tokoh umat yang ada di sini yang sudah menerima saya bersama rombongan datang ke sini dan merayakan Eucharistia dalam rangka penghabisan Lima Baru. Syukur, berterima kasih kepada Tuhan bahwa kita boleh mengambil bagian dalam peristiwa yang luar biasa ini. Saya tentu saja bergembira bersama umat dan bergembira atas peristiwa iman ini. Sama tiga diakon sudah hadir pada kesempatan mewakili seluruh umat bergembira. Saya juga ikut bersama dan sekali lagi terima kasih atas penyambutan di tempat ini dan kita berharap semua acara kita dapat berjalan dengan baik. Saya mohon maaf, Nikaragua
tidak bisa bicara masalah lain. Masuk ke mobil tadi ya. Para de vela. Halo ke Kerombong, selamat pagi. Kawannya. Dewan. Aman. Mantan Pak Bupati. Ya.
Pastor Paroki, Pastor Pra. Sudah agak maju. Bagaimana kita siap, Romo Patris? Tadi mai tabis anak tadi. Mai Tabis anak tadi, mai tabis anak tadi. mai kata tahun terdego. Mai kata tahun terdego oleh lama. Mai kata tahun terdego. Dak mai nak kaya mai ada. Mari kita tahun kita oleh lava. Mai tabis anaknya, mai tabis anaknya. Asyik mai
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Rekan-rekan imam, biarawan biarawati, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi dan selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi ini. Selamat pagi. Pada hari ini gereja merayakan peringatan Santo Ambrosius. Dan pada hari ini juga kita merayakan Ekaristi dalam rangka pentabisan imam baru. Ketiga diakon akan ditabiskan menjadi imam. Mereka telah menjawab panggilan Tuhan. Mereka sudah ditabiskan diakon dan kini dianggap layak untuk ditabiskan menjadi imam. Sepantasnya bersama Yesus kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menunjukkan kebaikan anugerah kasih-Nya kepada seluruh umat-Nya. Teristimewa dalam Injil pada hari ini, kita bersyukur karena Allah begitu baik kepada orang kecil dan sederhana. Yesus mensyukuri anugerah Tuhan itu. Maka pantaslah pada kesempatan ini kita
memanjatkan pujian dan syukur kita atas anugerah Tuhan yang telah memilih, yang telah memanggil dan memilih kita menjadi orang Kristen Katolik, pengikut-pengikut Yesus. Secara lebih khusus kita bersyukur karena Tuhan telah memanggil dan memilih ketiga anak saudara kita menjadi imam yang akan ditabiskan pada hari ini. Karena memang sikap syukur adalah sikap kita orang-orang beriman yang mengalami anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan seraya bersyukur juga berdoa memohon kepada Tuhan agar Tuhan menurunkan berkat kepada ketiga diakon yang akan ditabiskan menjadi imam, agar setelah menjadi imam mereka dapat atau mampu menghayati hidup imamat sebagai imam yang baik yang melayani Kristus dan gerejanya. Kita semua diajak untuk bersatu di dalam doa. Dan supaya syukur dan doa-doa kita yang berkenan kepada Tuhan, marilah pada awal perayaan ini kita mempersiapkan diri dengan mengakui segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawat Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup. Allah yang Maha Mulia, demi keselamatan umat manusia, Engkau telah menetapkan putramu yang tunggal sebagai Imam Agung abadi. Engkau telah memilih hamba-hambamu menjadi abdi dan pelayan misteri penebusan. Berkenanlah melimpahkan atas kami rahmat yang meneguhkan karya-karya penebusan dalam rahmat dan melengkapi para sahabatmu dengan kasih karunia. Kami memohon dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama di dalam persekutuan Roh Kudus,
hidup berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Sakaria. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus. Dan ia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah, hai segala makhluk, di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Aku wartakan karya Agung-Mu Tuhan, karya Agung-Mu, karya keselamatan. Aku wartakan karya Agung-Mu Tuhan, karya Agung-Mu, karya keselamatan. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Aku wartakan karya Agung-Mu Tuhan, karya Agung-Mu, karya keselamatan. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Aku wartakan karya Agung-Mu Tuhan, karya Agung-Mu, karya keselamatan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermasmurlah. Aku wartakan karya Agung-Mu Tuhan, karya Agung-Mu, karya keselamatan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ia memberkati kita dengan segala berkat rohani di surga karena kita bersatu dengan Kristus. Sebelum dunia ini dijadikan, Allah telah memilih kita melalui Kristus
dengan maksud supaya kita menjadi miliknya yang khusus dan tidak bercacat di hadapannya. Karena kasih Allah, maka Ia sudah menentukan terlebih dahulu bahwa melalui Yesus Kristus Ia akan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Dan memang itulah yang diinginkannya. Terpujilah Allah yang agung, karena melalui anaknya yang tercinta, Ia sangat mengasihi kita. Allah mengerjakan segala sesuatu menurut keinginannya dan keputusannya sendiri. Sejak semula, Ia sudah memilih kita, sebab Ia ingin supaya kita menjadi umat-Nya karena bersatu dengan Kristus. Biarlah kita yang pertama-tama berharap pada Kristus memuji Allah karena keagungannya. Demikianlah sabda Tuhan. Umat Sabda Tuhan itu adalah kekal dan tinggal di antara kita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan dan beban pun ringan." Demikianlah Injil Tuhan.
Diakon yang akan ditabiskan menjadi imam dipersilakan tampil ke depan. Diakon Moses Ma, CRS. Diakon Eduardus Jebar, CRS. Diakon Yohanes Emmanuel Enggong. Yang mulia Bapak Uskup, Gereja Kudus memohon agar Bapak Uskup menabiskan saudara-saudara ini menjadi imam. Kau karunia bahwa mereka ini layak. Kami telah menanyakan pendapat umat dan meminta pertimbangan dari orang-orang yang mengenalnya bahwa saudara-saudara ini layak ditabiskan menjadi imam. Dengan bantuan Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami memilih saudara-saudara ini untuk menerima martabat imamat. Syukur kepada Allah. Rekan imam, biarawan biarawati, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan ketiga diakon yang saya kasihi dalam Kristus. Dalam Injil pada hari ini kita mendengar Yesus tahu bersyukur atas apa yang diperbuat Allah kepada manusia, sehingga pantaslah Yesus menjadi teladan bagi kita dalam hal bersyukur. Yang menarik dari doa syukurnya, Yesus mempertentangkan orang yang memiliki kesombongan intelektual, yaitu para bijak dan pandai, dengan orang-orang kecil yang sederhana dan rendah hati. Aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Kalau orang-orang yang sombong seperti kaum Farisi dan ahli Taurat mengandalkan diri sendiri sehingga menutup diri terhadap segala kebenaran dan kebijaksanaan Tuhan, bahkan menutup diri terhadap kehadiran Allah dalam diri Yesus, justru orang-orang kecil yang sederhana dan rendah hati sangat terbuka hatinya pada Tuhan. Bahkan mereka ini percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus. Orang-orang kecil meskipun tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang Allah, namun mereka terbuka hatinya dan mampu melihat dan menerima kehadiran Allah di dalam diri Yesus Kristus. Dalam hal ini mereka justru masih membutuhkan orang lain dan membutuhkan Allah. Oleh karena itulah Allah Bapa menyatakan kerajaannya kepada mereka, bukan kepada kaum Farisi dan ahli Taurat, karena Allah tidak berkenan kepada kesombongan atau keangkuhan. Sikap syukur dan pujian dalam doa ditunjukkan juga oleh Santo Paulus. Dalam bacaan kedua surat kepada umat di Efesus, Santo Paulus memuji dan bersyukur kepada Allah yang Maha Baik. Mengapa dia bersyukur? Karena melalui Yesus Kristus, Allah Bapa telah mengaruniakan kepada umat Efesus dan kepada kita semua segala berkat rohani dalam surga, yaitu menjadikan kita anak-anak Allah, anak-anak yang kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Sikap syukur Santo Paulus tentu dapat diteladani oleh para diakon yang akan ditabiskan dan oleh kita semua yang hadir dalam perayaan ini.
Rekan-rekan imam, biarawan biarawati, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selain bersyukur, kita perlu menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas pelayanan bisa saja kita mengalami keletihan, kelesuan, dan berbeban berat. Siapa di antara kita yang tidak pernah merasa lelah? Kalau ada, dia tergolong dalam kelompok Superman atau Batman. Yang pasti semua orang pernah merasa lelah. Tidak hanya lelah fisik, tetapi juga lelah psikis. Menarik bahwa ada banyak orang di zaman ini ketika mengalami keletihan, kelesuhan, dan berbeban berat dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam berbagai aktivitas, mencari ketenangan dengan mengkonsumsi obat-obatan. Ada yang mengkonsumsi narkoba, meminta nasihat pada psikolog atau psikiater, mengunjungi tempat-tempat hiburan yang tidak sehat, yang dianggap dapat memberikan ketenangan. Dan untuk hal seperti itu biaya yang dikeluarkan sungguh sangat besar. Memang cara-cara untuk mengatasi keletihan, kelesuan, dan beban berat seperti itu tentu bukanlah cara-cara yang baik dan sehat. Yesus dalam Injil hari ini menawarkan cara yang murah tetapi kena sasaran. Dia bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Perlu diingat pada masa Yesus, banyak orang Israel memikul beban-beban berat karena kemiskinan dan kemelaratan akibat penjajahan bangsa Romawi. Dan dalam hidup keagamaan mereka juga harus memikul beban berat, yaitu beban hukum Taurat. Apalagi hukum Sabat yang berisi puluhan peraturan yang membebankan. Padahal semua hukum itu terangkum dalam hukum kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Mereka menjadi lesu dan berbeban berat karena mereka harus memikul semuanya itu, termasuk para murid Yesus. Dan Yesus menawarkan mereka semua datang kepadanya, dan Dia akan memberikan mereka kelegaan. Memang dalam kitab suci tidak akan menemukan bahwa Yesus adalah seorang guru dan tabib yang berbelas kasih. Dia berkeliling dari desa ke desa dan dari kota ke kota sambil mengajar melakukan perbuatan-perbuatan baik, yaitu menyembuhkan orang sakit, memelekkan mata orang buta, membuat orang timpang berjalan, memberi harapan kepada orang kusta, dan bahkan menghidupkan orang mati. Jadi semua orang Israel termasuk para murid Yesus yang letih lesu dan berbeban berat karena kemiskinan, karena penyakit, karena keletihan dan penderitaan dapat memperoleh kelegaan kalau mereka datang kepada Yesus yang berbelas kasih, yang lemah lembut. Tetapi harus diingat juga bahwa janji Yesus untuk memberi kelegaan tidak berarti bahwa Yesus tidak memberikan beban. Karena ternyata Yesus juga memberikan beban, tetapi tidak membebankan para pengikutnya. Hukum yang diberikannya juga ringan, dan itu dipikulnya bersama-sama dengan para pengikutnya. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah beban.
Dengan datang kepada Yesus Tuhan kita, Ia akan menunjukkan kepada kita tentang hal-hal apa yang harus kita lepaskan dan menggantikannya dengan beban yang diberikan. Beban yang Ia berikan bukanlah beban yang menekan, melainkan yang membebaskan, yang memberikan kelegaan kepada kita. Dan beban yang membebaskan itu kita temukan dalam ajaran-ajaran Yesus dalam kitab suci, sehingga memang kita semua perlu belajar terus-menerus tentang apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Rekan-rekan imam, biarawan biarawati, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini seraya bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan-Nya, kita juga perlu bersorak-sorai, bersukaria sebagaimana dinasihatkan oleh Nabi Zakaria dalam bacaan pertama. Mengapa kita perlu bersorak-sorai dan bersukaria? Karena ketika anak atau saudara kita akan ditabiskan menjadi imam, dan Tuhan sungguh hadir di tengah-tengah kita dalam peristiwa yang berahmat ini. Ia tidak hanya hadir bagi bangsa Israel di Gunung Sion di Yerusalem, tetapi Dia hadir ketika kita semua berkumpul dalam namanya. Peristiwa ketika kita mengalami peristiwa yang berahmat seperti ini. Seraya bersukaria dan bersyukur, izinkan saya menyampaikan pesan singkat kepada ketiga diakon yang akan ditabiskan menjadi imam. Saudara-saudara yang sebentar lagi akan ditabiskan menjadi imam, Anda akan memasuki jajaran imamat dalam gereja secara resmi oleh pentabisan. Anda memasuki jajaran imamat demi kepentingan pelayanan bagi umat Allah. Hendaknya kamu dan seluruh imam tekun dan setia melaksanakan tugas-tugas imamat yang dipercayakan Tuhan. Yaitu pertama, tugas mengajar. Wartakan kepada semua orang sabda Allah. Sadarlah sepenuhnya agar kamu percaya apa yang dibaca dalam kitab suci, dan mengajarkan sendiri apa yang kamu percaya, dan menghayati sendiri apa yang kamu rayakan. Dalam kaitan dengan mengajar ini, hendaknya kamu mewartakan firman Allah dengan kata dan perbuatan, baik atau tidak baik waktunya. Lalu yang kedua, tugas menguduskan umat yang dilakukan melalui pelayanan-pelayanan sakramen, upacara-upacara kudus, dan berbagai doa harian untuk kepentingan umat Allah dan juga untuk kepentingan seluruh dunia. Lalu yang ketiga, tugas mengembalakan umat seturut teladan Yesus Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani tanpa pamrih, tanpa mementingkan diri sendiri, keluarga, dan kelompok. Dan gereja sungguh mengharapkan agar kamu dapat melaksanakan ketiga tugas ini dengan setia dan tekun, sebab dengan cara itu kamu dapat mencapai kekudusan dan kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat kelak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa memohon rahmat Tuhan bagi ketiga saudara atau anak kita yang ditabiskan imam hari ini, agar mereka sungguh menyadari jati dirinya sebagai imam. Dan setelah ditabiskan menjadi imam, kiranya mereka menjadi imam yang baik, pastor bonus, dalam melayani Kristus dan gerejanya. Kiranya mereka kuat, tekun, dan setia dalam panggilan Tuhan
untuk melaksanakan tugas perutusan Yesus, yaitu menyelamatkan manusia, membawa pembebasan dan pemberdayaan bagi umat yang dilayani. Semoga mereka senantiasa tahu bersyukur seperti Yesus atas anugerah yang diterima selama hidupnya. Dan mereka juga datang kepada Yesus Tuhan ketika mereka mengalami kesulitan, beban berat, dan penderitaan. Kiranya mereka tidak menjadi sombong dan tinggi hati, sebaliknya menjadi orang-orang yang rendah hati, yang melaksanakan kehendak Allah dan melayani umat yang dipercayakan kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi orang yang berkenan di hati Allah menurut Injil Tuhan hari ini berarti kita harus bersikap rendah hati, menjauhkan sikap sombong, merasa diri paling hebat, paling benar, dan paling baik. Marilah kita semua dengan gembira dan sukacita melakukan tugas perutusan yang dipercayakan Tuhan kepada kita sesuai panggilan hidup kita masing-masing, dalam sikap tahu bersyukur dan kerendahan hati, serta selalu mengandalkan Tuhan di dalam doa-doa kita. Amin.